Iya bunda-bunda, balik lagi aku dengan Dokter Bayu Aji, spesialis bedah onkologi, betul ya dok ya? Iya. Oke, nah tadi kan sebelum break kita udah ngobrolin tentang faktor resiko nih dok. Iya. Nah pertanyaan aku selanjutnya, kanker itu ada berapa jenisnya sih dokter? Iya. Kanker itu secara garis besar dibagi dua. Kanker satu yang solid, satu yang non solid. Kalau solid itu artinya padat. Oh oke. Ya, misalkan kanker hati, kanker tulang, kanker payudara, kanker tiroid, kanker kelenjar getah bening, kanker otak, itu yang solid. Itu solid. Satu laginya kanker yang non solid. Misalkan kanker darah seperti leukemia, Iya. multiple myeloma, nah itu kanker yang non solid. Kalau kita orang awam bilangnya kanker darah. Nah itu dibagi dua secara keseluruhan. Gitu. Tapi untuk kanker yang non solid itu hanya leukemia itu Iya, masuk kanker kategori. darah, iya. Oh, masuk Kanker kategori darah, iya. non solid ya. Oke. Kanker sel darah merah, kanker sel darah putih, ya kan kalau orang kedokteran bilang leukemia, multiple myeloma, kalau orang awam bilang itu kanker darah. Ya. Nah, dari dua jenis dua kategori cancer yang tadi yang barusan dokter mention, yang paling mematikan yang solid apa yang non solid, Dok? Nah, ya. Jadi dua-duanya sama-sama mematikan, ya kan? Tergantung dari stadiumnya. Oh. Jadi di kanker sendiri baik itu yang solid, non solid itu ada stadiumnya. Ada stadium 1, stadium 2, 3 dan 4. Ya untuk stadium 1 itu yang paling ringan. Oke. Ya, stadium 4 yang paling Parah. atau di stadium lanjut. Ya, kenapa kita harus membuat stadium 1, 2, 3, 4 ya kan? Ya tadi bilang kan mana yang paling itu, yang paling parah, yang paling itu ya, yang paling mematikan. Jadi semuanya bergantung kepada stadium. Yang nanti dengan stadium itu kita bisa melihat prognosis atau angka kesembuhannya. Oh, gitu. Ya, jadi untuk yang stadium 1 itu angka kesembuhannya tinggi ya. Stadium 1, stadium 2 itu termasuk kategori stadium dini. Jadi angka kesembuhannya bisa mencapai 85 sampai 98 atau 99%. Oh, gitu. Ya. Hampir bisa dinyatakan Sembuh. bisa sembuh. Iya, iya kan? Gitu. Tapi untuk mereka yang stadium 3 itu angka kesembuhannya Makin survivalnya kecil ya, makin Dok, ya. kecil, bisa sekitar 40, 50, 60% aja. Oke. Dan di stadium 4 lebih kecil lagi, itu sekitar di bawah 10 apa 20%. Jadi dengan stadium itu kita bisa Prediksi ya. memprediksikan ke pasien dan ngasih tahu keluarga pasien bahwa ini angka kesembuhannya kira-kira seperti ini. Itu jadi semuanya bergantung dari stadium. Stadium itu Ya, ya, jadi kalau stadium 4 apapun jenis kansernya, apakah itu solid, non solid, itu yang paling jelek kondisinya. Kalau cepat terdeteksi, cepat ditanganin, kesembuhannya lebih besar Lebih besar. persentasenya. Iya. Nah, di segmen pertama tadi dokter udah mention nih soal gejala. Iya. Ya kan ya, gejala seseorang terdiagnosa kanker. Nah, semua gejala itu apakah sama untuk segala jenis kanker? Jadi untuk gejala masing-masing kanker itu beda-beda. Beda-beda, Dok. Ya, nggak ada yang artinya ya tergantung dari jenis kansernya. Kanker kulit ada tai lalat misalkan gitu kan. Awalnya tai lalat. Seperti tai lalat, kok makin lama makin besar, gatel, kemudian berbulu. Oh, tumbuh bulu di Iya situnya, kan? Dok. Kemudian kadang tai lalat itu warnanya juga lebih dari satu. Oh, Ada yang merah, ada yang hitam, ada yang ungu, ada yang hijau. oh gitu. Nah, jadi Di setiap orang itu bisa berbeda-beda kasusnya beda-beda. gitu, Kadang Dok. satu tai lalat itu bisa lebih dari satu warna. Oke. Nah, itulah namanya keganasan. Kalau tai lalat yang biasa kan warnanya satu, kecil, ya kan? Atau diameter tai lalatnya sendiri lebih dari 1 cm. Oh gitu. Ya kan? Itu sudah bisa dicurigai. Bisa justru keganasan. Nah, apalagi kalau misalkan kanker di lidah, rongga mulut ya. Kanker di lidah itu apa gejalanya?
ada luka di lidah nggak sembuh-sembuh, ya kan, seperti sariawan nggak sembuh-sembuh, kadang setiap kali makan berdarah, ya kan. Gejala berikutnya apa? Kadang timbul benjolan di leher, ya kan, artinya sudah menyebar di kelenjar getah bening di leher, ya. Itu kira-kira. Nah kalau yang stadium lanjutnya gimana? Stadium lanjutnya ada yang sudah nyebar ke hati ya, sehingga nanti secara keseluruhan tuh pasien nggak mau makan, ya kan, karena mual kan, ada gangguan fungsi hati kan, sehingga HB-nya turun, kemudian warna jadi kuning, kulitnya, mata jadi kuning, ya seperti iterik gitu ya. Selain itu kalau ada penyebaran ke organ paru, juga pasien suka batuk-batuk nggak sembuh-sembuh, ya kan. Atau kalau di foto ronsen apa di CT scan dadanya ternyata ada anak sebar di paru-paru. Oh gitu. Ada juga kalau yang sudah nyebar ke otak, apa gejalanya? Udah stadium lanjut ya, di stadium 4 nih untuk tumor apapun. Itu biasanya sakit kepala hebat, muntah, tiba-tiba pasien tidak sadar, atau pasien pingsan. Begitu di CT scan atau di foto ronsen kepalanya ternyata ada anak sebar di tumor. Sumbernya mungkin dari tempat yang lain. Oh gitu. Bisa juga pasien merasa kakinya kesemutan, nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan, bisa duduk atau tiduran aja. Ternyata begitu di CT scan, tulang belakangnya ternyata ada anak sebar di tulang belakang. Ya itu kita mesti cari tahu dulu sumbernya di mana. Waduh, kalau udah nyebar gitu nyari sumbernya gimana tuh Iya. dok repotnya? Ya biasanya kita anamnesa dulu nih, ada nggak benjolan di tempat lain? Ada nggak gitu. keluhan yang lain? Bisa ketahuan ya tuh ya? Bisa ketahuan. Ini tuh dari sini awalannya Iya. gitu. Oh gitu. Bisa ya? ketahuan, jadi dicari tumor primernya di mana. Oke. Ya, mungkin aja yang tadi saya sebutin itu bukan tumor primer, tapi anak sebarnya. Anak sebarnya. Yang sudah nyebar ke organ, yang paling sering nih ya, organnya itu tulang, paru, hati, dan otak. Oke. Gitu. Nah, gejala-gejala awal ini individu A sama individu B mungkin kansernya sama tapi bisa jadi gejalanya beda ya? Berbeda. Oh bisa ya dok Iya, kayak gitu berbeda. ya? Oh, Ya. oke. Misalkan nih yang paling sering nih, misalkan kanker usus besar. Heeh. Yang satu mungkin merasa ada gangguan pola BAB, misalkan 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Ya, tapi yang satu BAB-nya seperti kotoran kambing atau BAB-nya seperti berlendir atau warna merah, ya kan? Yang satu lagi keluhannya perutnya buncit, artinya kan dia nge-BAB makin lama perutnya makin besar, sehingga seperti orang hamil, tapi keras, ya, itu. Tuh, terus apalagi keluhan yang lain, misalkan ya itu berat badannya turun, kurus, ya kan, tapi perutnya gede. Jadi masing-masing orang beda-beda. Beda-beda. Kalau Ya. tidak berbarengan mereka mungkin nggak aware ya, ada Nggak yang aware. aneh sama diri Iya. mereka gitu ya dok? Ya, makanya begitu ada keluhan, misalkan gangguan BAB ya, pola BAB atau gangguan buang air kecil, ya kan, atau misalkan ada penurunan berat badan yang signifikan, ya kan, atau misalkan ada juga ada batuk yang nggak sembuh-sembuh, atau kalau menelan sulit, atau suara serak, itu juga bisa berpengaruh, ya. Bisa dijadikan Ada ciri-ciri ciri tanda-tanda juga keganasan. ya dok? Kalau misalkan suara serak nih, mungkin aja ada tumor ganas di leher, ya kan, atau nggak bisa menelan, ya kan, suaranya serak, ya kan, mungkin aja tumornya sudah sampai ke di leher ya, di daerah itu apa pita suara. Pita suara. Waduh luar biasa. Bunda-bunda nih dokter nih bener-bener terbuka semua segala macam gejala disebutin nih sama dokter. Kalau umpamanya ada pihak keluarga, teman atau siapapun orang-orang di sekeliling Bunda pernah bercerita atau share, mention tentang tanda-tanda yang barusan disebut sama dokter, coba deh diperiksa lebih lanjut ya dok ya. Iya. Jangan sampai terlambat karena kemungkinan untuk sembuh saat terdeteksi dini besar. masih lebih besar persentasenya Iya. ya dok ya. Iya. Gitu. Oke. Lanjut kita ke pertanyaan yang berikutnya nih dok. Kalau saya nggak salah baca nih dok, ada yang namanya faktor internal dan eksternal Iya. yang juga mempengaruhi munculnya kanker. Iya.
boleh bantu nggak dok jelasin secara singkat maksudnya tuh gimana sih faktor internal sama eksternal ini? Jadi yang dimaksud faktor internal itu faktor dari dalam tubuh kita. Ya, misalkan apa? Genetik. Oh, Yang genetik. paling dominan tuh faktor genetik. Jadi faktor genetik itu biasa diturunkan dari bapak atau ibu kandung atau kakek nenek kandung ya yang diturunkan secara genetik. Ya, dan jadi biasanya keganasan itu 80% dikarenakan oleh faktor genetik. Dan itu sel tumornya apa sel kankernya itu nggak selalu sama. Misalkan nih kakek nenek atau bapak ibunya kanker di kelenjar getah bening. Nah nanti anaknya apa cucunya juga itu akan diturunkan gennya. Tapi nggak selalu sama. Nggak selalu sama dengan kelenjar getah bening. Bisa aja nanti anaknya atau cucunya itu bisa menderita kanker lain, tapi nggak semuanya, ya, nggak semuanya kena, gitu ya. Jadi itu akan diturunkan, misalkan menjadi kanker payudara, atau kanker kulit, atau kanker di hati, atau kanker di tulang, ya, atau kanker darah. Pada intinya itu gen yang diturunkan pada keganasan itu akan menetap, ya, menetap menjadi sel yang abnormal. Nah, sel abnormal itulah yang akan menjadi suatu keganasan. Jadi diturunkan secara genetik, ya. Kemudian yang faktor eksternal itu yang faktor yang didapat dari luar tubuh. Misalkan apa? Sinar ultraviolet, ya kan? Itu menyebabkan kanker kulit. Kemudian faktor yang lainnya zat kimia, ya kan? Zat-zat pengawet. Kalau kita konsumsi itu timbul suatu keganasan. Zat kimia itu yang paling gampang itu zat pengawet, ya kan, atau limbah, ya kan, limbah pabrik, ya kan. Zat pengawet kayak zat pengawet makanan gimana dok? Kalau kan sekarang banyak nih dok. Ya sama aja, misalkan ada pengawet yang mengandung formalin, Oh, ya iya, kan, ada iya, ya. iya, Makan atau minuman yang dikasih formalin kan, nah itu bisa menimbulkan keganasan. Oh, zat kimia yang se-ekstrim itu, ya, atau zat pewarna, ya kan. Atau zat karsinogen yang lain. Zat karsinogen itu yang bisa menyebabkan keganasan. Misalkan yang paling simpel tuh merokok, ya kan. Nah itu kan karsinogen, ya kan. Atau sirih atau nginang. Nah itu kan karsinogen juga kan. Itu bisa merusak mukosa di rongga mulut, ya kan. Atau yang lain itu misalkan itu radioaktif, ya. Handphone? Radioaktif. Misalkan seperti itu dulu, kalau zaman dulu tuh waktu Perang Dunia Kedua, bom atom, bom nuklir, Ya, Chernobyl, itu kan radiasi kan, radioaktif. Itu juga bisa menyebabkan suatu keganasan, gitu, dari luar. Gitu. Ya. Penyebab dari luar sama internal itu lebih ke gen genetik yang diturunkan. Oke, paham deh aku dok. Nah setelah menyadari nih dok, ternyata seseorang punya beberapa gejala yang merujuk pada kanker. Next step-nya nih sebaiknya dia harus melakukan apa dok? Kapan paling tepat waktunya dia untuk ke dokter? Karena ini yang sering terjadi, telat penanganan, udah terlanjur stadiumnya tinggi, kan sering banget kayak gitu dok. Ya, jadi begitu nanti siapapun yang menderita yang tadi disebutin ya, itu ada kelainan, misalkan ada benjolan di dalam tubuh, apa di leher, apa di payudara, atau di ketiak, atau ada luka yang nggak sembuh-sembuh di rongga mulut, ya kan, atau ada gangguan BAB, BAB-nya warna merah, lendir, ya kan, atau gangguan pola BAB, ya yang pertama segeralah konsultasi sama ahli bedahnya, ya. Itu segera konsultasi ke dokter atau ke bedah onkologi, ya, sehingga pasien yang bersangkutan bisa dilakukan pemeriksaan yang lebih teliti, ya, kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang apa aja, misalkan dengan USG, foto ronsen. Begitu sudah dilakukan penunjang, nanti kita bisa tahu tuh, ya, berapa ukurannya, lokasinya di mana, berapa jumlahnya. Habis didiagnosa itu suatu ada tumor, maka langkah berikutnya diapain? Dibiopsi. Ya, kalau kita bisa angkat, kita angkat.
Tapi kalau nggak bisa kita angkat, kita biopsi dulu, ya. Di biopsi, kemudian diperiksa di laboratorium patologi anatomi, supaya ketahuan hasilnya tumor jinak atau ganas. Oke. Begitu ketahuan tumor ganas, nanti berarti kan sudah ditegakkan diagnosa tumor ganas. Berarti langkah berikutnya apa nih? Yang pertama, operasi. Kalau pasien itu tumornya bisa diangkat, ya kita angkat tumornya. Sampai habis. Diangkat sampai habis, sampai nggak ada sisa, sampai bebas tumor. Batas saya tanya. Kalau bisa kita angkat, kita angkat. Ya, kemudian setelah diangkat, selanjutnya apa? Kemoterapi. Oh gitu. Ya, kemoterapi. Kemoterapi itu kan untuk membunuh sel-sel kanker di dalam tubuh pasien, ya kan? Kemudian setelah di kemoterapi, diapain lagi? Disinar, radiasi, ya, radioterapi. Nah, radioterapi itu untuk membunuh sel-sel kanker yang bersifat lokal. Misalkan tumor ganas di payudara nih, ya kan? Habis diangkat payudaranya, kemudian disinar. Disinar itu apa? Untuk membunuh sel-sel kanker yang ada di bed tumor, yang ada tersisa, yang ada di dada, dinding dada, Oh gitu, yang oke. kasat mata nggak Oh, kelihatan, kelihatan. Oke. ya kan? Oke. Nah, kalau kemoterapi itu kerjanya sistemik. Jadi membunuh sel-sel kanker dari ujung rambut sampai ujung jari. Jadi dia bekerja sistemik secara keseluruhan. Dia akan membunuh sel kanker yang ada di darah, termasuk yang ada di otak, ada di paru, ada di hati, apa di tulang, di organ manapun dia akan membunuh sel-sel kanker itu. Oh gitu. Berikutnya diapain lagi? Dengan terapi hormonal atau terapi targeting terapi. Oh gitu dok Gitu. ya. Jadi, Tahapan-tahapannya tahapannya seperti itu. ya. Oke bunda-bunda, pertanyaan aku untuk dokter Bayu di segmen kedua ini kebetulan udah habis. Nah kita berdua mau break dulu sebentar. Bunda-bunda jangan kemana-mana, kita akan balik lagi nanti ya.